deng 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 teng 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 deng 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 deng. Nah, setelah kita mengambil nibung dan berburu ikan tadi, kita juga masih harus minum ya, Rik, ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang beberapa sumber air di dalam hutan. Nah, ini ya, langsung saja. Minum itu kan penting nih bagi kita nih kan. Kalau nggak minum kita bisa mati dan dehidrasi yang paling mudah. Nah, kita bisa mencari sumber air itu lewat mana saja tuh. Bisa dari air yang ngalir seperti di belakang kita. Dan juga bisa langsung dari akar. Nah, ada beberapa keunggulan sebenarnya. Kalau kita memilih air, kita harus memasaknya terlebih dahulu ya. Itu dimasak, diolah. Tapi kalau dengan akar, kita tidak usah. Karena memang dia udah punya filtrasi sendiri ya. Filtrasi sendiri dan itu jernih dan bagus untuk dimakan. Kita coba langsung. Ya, kita coba untuk ngambil akar. Yuk. Makan kecil dulu. Bentar. Nah teman-teman, ini airnya netes. Tarik, beri. Tarik. Nah. Rasanya gimana? Seger. Seger ya? Kita coba. Bagi teman-teman yang mengambil akar ini, jadi kita harus cepat dalam memotong. Jadi ketika kita sudah memotong bawah, bagian atas harus cepat kita potong supaya nanti airnya nggak cepat langsung ke atas. Begitu. Dan ini seger banget. Nih, sana. Dingin. Nah. Yuk kita cari sumber air yang lain. Kita cari sumber air yang lain ya. Erik, udah, enak. Bawa aja, bawa. Yuk teman-teman nih. Kita nemuin salah satu sumber makanan nih, Rik ya. Jadi sepertinya makanan ini sering kita makan. Nah ini dia. Ini ada jamur kuping. Nah, ini sebenarnya bisa langsung makan. Tapi lebih baik dicuci dulu. Lebih baik kita cuci dan diolah lagi lebih bagus. Rasanya mirip telinga anak kecil. Udah makan telinga anak kecil belum? Belum dong. Nah itu makanya. Emang saya semantau. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dimakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita rebus itu. Gitu. Biar agak oye kan. Tapi kita rebus pakai bambu kayaknya bagus. Kayaknya karena nanti tadi kan ikan tadi perlu juga untuk kita bakar. Nah teman-teman, perbedaan dari jamur yang tidak bisa dimakan dan bisa dimakan itu, kalau jamur yang bisa dimakan sangat mudah sangat mudah dilihat ya. Jadi ada tanah, salah ya, hewan. Makasih. Jadi ada hewan yang hidup di sekitar jamur ini. Dan permukaannya pun nggak keras, kasar. Ini masih banyak, lumayan. Apa lah? Ini dia, lumayan untuk menambah tenaga dan sumber makanan. Selain ada nibung, ada ikan dan juga jamur. Yuk kita olah, lapar. Yuk. Kita akan mengolah
ikan ini supaya bisa dimakan. Yuk. Jadi hal yang paling simpel ketika kita berada di hutan adalah mengolah ikan. Itu cukup dengan dibakar. Sebenarnya bisa ada cara lain, tapi dengan membakar ikan itu mempermudah kita dalam mengolah. Kita buang isi dalam perut ikan, dan ini empedunya pecah karena kita tidak punya pisau yang kecil. Jadi memang terpaksa kita akan buang. Sebenarnya bisa kita gunakan untuk umpan merangkap hewan lain seperti biawak atau ikan-ikan yang lain, tapi sepertinya waktunya tidak mendukung karena kita akan terjebak hujan lagi sepertinya. Kita berikan sayatan di tubuh ikan ini supaya api bisa masuk ke dalam atau panas bisa masuk ke dalam dan membuat rata masaknya. Ikannya mau diapain, Pak? Kita olah. Oke, keempat ikan sudah dibersihkan. Kita akan olah dengan cara membakar atau dipanggang. Kita akan buat alatnya dari bambu. Yuk. Jadi teman-teman, untuk membakar ikan kita memerlukan bambu. Untuk bakarnya kita buat tusuk atau jepitan. Yuk, coba di. Nah, jadi teman-teman, ini yang kita perlukan. Ini bisa dibuat jepitan ikan untuk dibakar atau dipanggang.
Nah, jadi teman-teman, sebelum kita taruh ikannya di sini, bambunya kita cuci dulu. Dan teman-teman perlu hati-hati karena bambunya cukup tajam. Tuh, ini tajam teman-teman. Ini ikannya. Ini ikan yang kita jepit. Ini udah kita jepit. Ujungnya kita ikat, bisa menggunakan akar, bisa menggunakan tali. Ya teman-teman, ikannya tinggal satu lagi, kita tusuk. Oh, durinya cukup tajam. Selesai. Oke, kita lakukan panggangan. Nah, jadi teman-teman, bambu itu selain bisa untuk membuat alat berburu, juga memasak ikan, ternyata bambu juga bisa untuk menghilangkan rasa haus. Nih, coba teman-teman dekat. Nah, kalau dilihat di dalam bambu ini kita bisa menemukan air. Nah, itu dia. Bisa nggak kamera? Di dalam bambu ini ada air yang bisa kita minum. Tapi saya akan mencoba minumnya dengan bantuan daun atau bantuan yang lain supaya bisa tersedot. Akan saya cari. Kita sudah dapat bambu dan kita akan coba minum di dalam bambu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tidak melihat, tapi di dalam sini ada air yang bisa kita manfaatkan. Rasanya segar dan ini bisa menambah energi. Segar. Nah, selain air dalam bambu, nanti kita akan memanfaatkan bambu ini untuk menjadi pengolahan air. Nah, nanti teman-teman lihat saja, setelah ini kita akan coba buat. Yuk, kita buat. Oke, nah jadi teman-teman, selain bambu tadi mempunyai air di dalamnya, nah bambu juga kita bisa manfaatkan sebagai pemasak air. Jadi bisa lihat ini bambu yang kita lubangin, lalu masukkan air, kita tunggu sebentar, setelah itu kita bisa minum. Nah tadi ternyata kita tinggalin, ikannya sudah matang tuh, ikannya sudah matang dan gosong. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan. Lanjutnya kita akan makan-makan dan sebenarnya kita akan pulang ya, karena sudah lama juga kita sini, udah 2 hari. 2 hari lumayan. Ya, udah itu aja teman-teman. Makasih. Oke, jadi teman-teman, ini udah matang nih. Tinggalin udah lama nih. Nah, ini udah, aduh, kondisinya. Oh, sayang. Oke.
Nah ini dia, ini sudah matang ikannya 4 ekor. Dan ini nibungnya kita cukup belah dua dan memanfaatkan sebagian dalamnya yang masih muda tentunya. Rasanya manis dan kayak bengkuang lah ya, kayak bengkuang. Nah jadi kita juga lagi nunggu air yang lagi dimasak. Ini semoga aja cepet dan kita akan pulang. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya Ri ya. Bermanfaat dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.